Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya terkait dengan seleksi rekrut P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi terkait dengan pengumuman teman-teman ya, pengumuman P3K untuk seleksi di tahap 2 ini teman-teman. Informasi yang sudah kita sampaikan ya itu ada masih simpang siur teman-teman ya, apakah nanti diumumkan hari ini ya sesuai jadwal tanggal 16 ataupun akan mundur ya, itu mungkin besok atau lusa atau mungkin jadwal yang belum ditentukan. Nah, di sini nanti kita akan memberikan teman-teman ya ada informasi terbaru ini dari Bu Nunuk Suryani ya, yang menyatakan bahwa untuk informasi atau pengumuman di tahap 2 ini ya, itu tetap diumumkan hari ini. Nah, mungkin agak malam teman-teman ya. Kalau kita lihat di kemarin itu yang di tahap 1 juga ada kemunduran ya. Setelah itu untuk pembukaan formasi juga ada kemunduran. Nah, tentunya untuk hari ini untuk jamnya, untuk tanggalnya tetap ya. Mungkin malam ini nanti akan diumumkan untuk hasil seleksi kompetensi P3K Guru di tahap 2 ini. Nah, informasinya apa saja dan apa yang perlu kalian siapkan ya untuk menghadapi pengumuman yang mungkin nanti tidak sesuai dengan hasil yang kalian capai di dalam ujian kemarin. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, sesuai yang kita ketahui ya di dalam penyesuaian jadwal ya, bahwa untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 ini adalah tanggal 16 Desember 2021 ya. Nah, di sini sesuai dengan jadwal ini ya, tentunya teman-teman sini ada informasi penting ya dari Bu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Jenderal ya Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek teman-teman. Di sini baru saja Bu Nunuk ya memberikan informasi ya. Di sini selamat malam Bapak Ibu Guru ya, mohon bersabar ya. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap kedua itu akan diumumkan malam ini ya. Kami masih mengecek data karena yang diumumkan adalah skor tertinggi ya dari ujian 1 dan juga 2 ya. Mohon tunggu update selanjutnya. Nah, di sini teman-teman dikarenakan untuk tahap 2 ini ada skema baru teman-teman ya. Jadi skemanya seperti apa teman-teman, bahwa untuk tahap 2 ini jadi nilai yang di tahap 1 itu masih bisa digunakan untuk di tahap 2 ini ya, sehingga ada perubahan skema ya, itu yang menyebabkan dalam pengumuman hasil seleksi ya, itu tentunya harus ada data-data yang harus dicek karena di sini ada skor tertinggi dari ujian 1 dan juga 2 ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu kalian pahami adalah di sini teman-teman ya, sesuai dengan Permenpan ini tentunya selain ini ya teman-teman ya. Jadi selain nilai ambang batas di kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan juga nilai ambang batas di kategori 3 itu di tahap 2 ini teman-teman itu ada nilai ya, ada nilai yang teman-teman sudah mengikuti ya di kompetensi tahap 1 itu masih bisa dipakai ya di kompetensi tahap 2 nanti. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk di tahap 2 ini teman-teman, karena ada skema yang berbeda teman-teman ya. Nah, itu dikarenakan di sini teman-teman ya, ada pengolahan nilai, pengumuman hasil dan juga masa sanggah di seleksi kompetensi di tahap 2 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, dari kalau di tahap 1 kemarin ya itu hanya ada 3 kategori ya, artinya kategori 1, 2 dan 3 saja ya. Jadi tidak ada mungkin nilai yang tahap 1 dan tahap 2 itu tidak disandingkan ya, karena memang tahap 2 di tahap 1 kan jelas tidak ada ya. Jadi artinya di tahap 2 ini ya ada tambahan untuk nilai. Nah, artinya penambahan untuk nilai itu ada nilai tahap 1 yang mungkin lebih tinggi ya, atau lebih baik dibandingkan dengan nilai di tahap 2 ya. Itu seperti yang disampaikan di sini teman-teman ya. Jadi pengumuman hasil seleksi P3K di tahap kedua ini akan diumumkan malam ini. Kami masih mengecek data karena yang diumumkan adalah skor tertinggi ya dari 2 ujian 1 dan 2. Nah, artinya ujian 1 ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti di tahap 1 kemarin ya, mungkin nilainya lebih bagus daripada tahap 2 lah, ini menjadi perhitungan. Nah, kalau yang teman-teman yang hanya di tahap 2 ya tentunya tidak menjadikan masalah ya. Jadi memang langsung dicari yang tertingginya.
Nah, ini sesuai dengan Permenpan nomor 28 teman-teman ya. Di sini dinyatakan bahwa pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Yang kedua adalah nilai yang diperoleh sebagai dimaksud pada S1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Ini ya. Nilai kompetensi 1, nilai kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Nah, nilai seleksi kompetensi 1 dimaksud ya pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas, dan pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Ini adalah syaratnya ya, untuk nilai di tahap 1 itu bisa digunakan di tahap 2 ya, jika nilainya itu lebih baik di tahap 1 daripada di tahap 2. Nah, ini nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi artinya misalkan teman-teman sudah mengikuti di tahap 1 dan nilainya itu sudah PG ya, sudah passing grade, atau mungkin teman-teman kemarin pernah lihat seperti ini ya. Jadi dia mungkin ada P3 ya. Nanti misalkan ada P3 ya, atau mungkin P1 tapi kalah peringkat. Ya nanti di tahap 2 ya, misalkan teman-teman nilainya lebih jelek ya, artinya tahap 2 ini teman-teman jelek, nah teman-teman nanti nilainya itu akan digunakan yang tahap satunya ya, sehingga bisa jadi untuk pengumuman saat ini itu masih mengalami sedikit pengecekan datanya masih terlalu banyak ya, seperti itu teman-teman. Terus yang perlu kalian siapkan teman-teman, nanti ya tentunya untuk pengumuman informasi itu tetap sama ya di laman guru p3k.kemdikbud.go.id. Teman-teman nanti bisa seperti kemungkinan sama ya seperti tahap 1, teman-teman nanti tinggal memasukkan nick dan juga nomor peserta. Di sini nanti akan muncul apakah teman-teman ini lolos ya, apakah hanya lulus saja atau teman-teman itu lulus dan mengisi formasi ya. Ini misalkan contohnya seperti ini ya, setelah dicek di sini lulus dan mengisi formasi. Ini artinya teman-teman bisa saja P1 ya, L artinya teman-teman lolos passing grade di kategori 1 dan juga lulus. Atau teman-teman nanti akan muncul seperti ini ya, tidak lolos. Kalau tidak lolos berarti teman-teman ini tidak mencapai nilai ambang batas. Nanti bisa dicek malam ini teman-teman ya, teman-teman harus tetap standby. Nah, terus yang berikutnya teman-teman ini nanti juga ada ya rekapan untuk melihat di semua provinsi. Tentunya ini mungkin agak kebelakangan teman-teman ya, mundurnya ya. Nah, bisa jadi mungkin hari ini mungkin belum bisa, mungkin bisa besok atau bahkan mungkin hari ini sudah bisa ya. Di sini nanti tentunya ini masih tahap 1 ya, karena memang semuanya belum diumumkan. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat pesaingnya ya. Jadi pesaingnya siapa saja seperti di sini. Ya, ini adalah hasilnya. Nanti teman-teman bisa melihat nilainya berapa. Nah, terus yang terpenting teman-teman adalah mempersiapkan sanggahnya teman-teman ya. Jadi ketika ini nanti teman-teman misalkan nilainya tidak sama ya, teman-teman nanti bisa menyanggah sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan ya. Jadi untuk sanggahnya itu adalah besok ya. Besok. Mulai besok sampai dengan tanggal 19. Ya, jadi tentunya teman-teman siapkan dulu data sanggah kalian. Teman-teman harus punya ini dulu ya. Jadi rekap hasil ujian di seleksi tahap 2 kemarin. Jadi yang intinya misalkan nanti ada nilai yang tidak sama ya, nilai yang tidak sama dengan hasil pengumuman yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Misalkan nanti ada yang tidak sama, teman-teman sudah memiliki pedoman ini adalah hasil dari ujian kalian ya, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan sanggah di tahap 2 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Nanti teman-teman silahkan dipantau ya di guru p3k.kemdikbud.go.id. Hari ini mungkin akan diumumkan ya, mungkin sekitar biasanya di atas jam 10 teman-teman ya. Semoga saja nanti sebelum jam 10 itu sudah bisa diumumkan. Teman-teman sudah bisa melihat hasilnya dari seleksi guru di tahap 2 ini ya. Semoga kalian semua bisa lolos dan bisa mengisi formasi sehingga teman-teman bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.